Oke, coba bayangkan ini. Perang antara Amerika Serikat dan Iran udah bukan lagi soal tembak-tembakan di darat. Sekarang pertempurannya pindah ke salah satu jalur perairan paling krusial di dunia. Ini pertaruhan besar ya, ekonomi dan militer, yang bisa-bisa mengguncang seluruh dunia. Kita mulai langsung dari sini ya, sebuah pesan yang, ya ampun, nggak bisa lebih lugas lagi dari Presiden Trump. Ini bukan sekedar cuitan biasa loh, ini tuh sinyal keras kalau aturan main diplomasi yang lama udah nggak kepake lagi. Dan nada konfrontatif kayak gini, ini yang ngebuka jalan buat semua langkah drastis yang bakal kita bahas. Jadi, settingnya nih April 2026. Setelah berminggu-minggu konflik terbuka, arenanya geser total. Ini bukan lagi adu misil, tapi adu kuat-kuatan nafas, perang saling cekik ekonomi di lautan lepas. Pertanyaannya sekarang simpel, siapa yang bakal nyerah duluan? Tapi tunggu dulu. Sebelum situasinya sepanas ini, sebetulnya ada loh satu kesempatan terakhir buat damai. Yuk, kita lihat momen krusial itu. Saat diplomasi akhirnya gagal total dan pintu ke arah konflik jadi kebuka lebar banget. Coba deh lihat suasana di ruangan ini. Bayangin untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, dua musuh bebuyutan ini duduk satu meja. Di satu sisi ada Wakil Presiden AS, J.D. Vance, di sisi lain ada Ketua Parlemen Iran, Muhammad Baqir Kalibaf. Seluruh dunia beneran nahan napas, berharap ada keajaiban. Tapi ya, sayangnya keajaiban itu nggak datang hari itu. Nah, ini dia nih biang keroknya. Amerika maunya Iran stop total program nuklirnya selama 20 tahun. Sementara Iran cuma nawarin jeda, itu pun maksimal 5 tahun. Jauh banget kan? Jurangnya terlalu dalam buat diseberangin. Ini udah bukan negosiasi lagi, tapi kayak dua dunia yang beda banget dan jembatan menghubungnya, ya baru aja ambruk. Pernyataan Wapres Vance ini ibarat paku terakhir yang nutup peti mati diplomasi. Ya, Iran emang ada gerak sedikit, tapi nggak cukup jauh. Artinya apa? Ya, deal batal. Pintu negosiasi dibanting keras dan gantinya pintu ke arah konfrontasi militer yang kebuka. Dan karena diplomasi mentok, Presiden Trump akhirnya milih satu opsi yang mengubah segalanya. Apa itu? Blokade Angkatan Laut. Ya, aturan mainnya dirombak total. Oke, biar kita semua paham ya, menurut hukum internasional, blokade Angkatan Laut itu adalah tindakan perang. Jelas ya, ini bukan cuma sanksi ekonomi di atas kertas. Ini beneran pengerahan kekuatan militer buat mencekik jalur kehidupan sebuah negara di laut secara fisik. Terus gimana cara kerjanya? Wah, CENTCOM ini pinter. Mereka nggak cuma blokir Selat Hormuz aja. Enggak. Sasarannya itu semua kapal yang mau ke atau dari Iran, dimanapun kapalnya berada, bahkan di perairan internasional sekalipun. Tapi fokus utamanya itu di Laut Arab. Kenapa? Biar kapal-kapal perang Amerika cukup jauh dari jangkauan rudal Iran. Pinter kan? Ini bener-bener kayak main catur di lautan. Dan Amerika baru aja ngelakuin langkah yang super berani. Oh ya, tapi mereka masih kasih pengecualian buat bantuan kemanusiaan. Dan jangan salah loh, ini bukan cuma gertakan, blokadenya udah jalan. Udah kejadian nih, sebuah kapal perusak AS nyegat 2 tanker minyak dan nyuruh mereka putar balik. Ini bukti nyata kalau Angkatan Laut AS serius. Nah, setiap kejadian kayak gini tuh ibarat percikan api di lautan yang udah penuh bensin. Salah dikit aja, bisa langsung kebakar semua. Coba lihat angka ini, 435 juta dolar. Itu jumlah kerugian ekonomi Iran setiap hari. Bayangin. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini tekanan yang benar-benar dirancang buat melumpuhkan rezim dari dalam. Harapannya, jelas, biar mereka mau balik lagi ke meja perundingan, tapi kali ini dengan posisi yang jauh lebih lemah. Oke, sekarang coba kita pindah sudut pandang. Kita lihat dari sisi Teheran. Posisi mereka ini benar-benar serba salah. Kejepit. Ibaratnya tuh, mereka lagi berdiri di ujung tebing, di belakang lautan, di depan musuh. Jadi pilihan mereka apa aja? Yuk kita bedah. Nah, ini dia dilema Iran. Ada 4 pilihan, dan jujur aja semuanya buruk. Pertama, ya udah balik negosiasi lagi. Tapi itu artinya nyerah sama kemauan Amerika. Kedua, stop semua pengiriman kapal. Masalahnya, cadangan minyak mereka di darat cuma cukup buat 13 hari. Setelah itu, penuh. Ketiga, nekat nerobos blokade. Wah, ini bisa-bisa perang terbuka langsung sama Angkatan Laut AS. Dan terakhir, keempat, ya mulai lagi perang yang lebih gede. Setiap pilihan ini kayak jalan menuju jurang yang beda-beda. Lalu, apa jawaban Iran? Ternyata mereka nggak mau adu jotos langsung. Enggak. Seperti kata Muhammad Mokhber ini, mereka bakal buka front baru. Maksudnya apa? Pesannya jelas. Kalian serang ekonomi kami, oke, kami bakal serang ekonomi sekutu-sekutu kalian di kawasan ini. Nah, ini yang namanya strategi perang asimetris.
Dan ancaman itu langsung jadi nyata dan spesifik. Iran mulai neken sekutu mereka, Houthi, buat nutup Selat Bab al-Mandab. Ini gila, karena itu artinya Iran kayak naruh pisau di leher satu lagi jalur pelayaran super penting di dunia. Jadi ini masalahnya bukan lagi cuma soal Teluk Persia. Langkah ini bisa bikin rantai pasok global berantakan, dan harga barang di seluruh dunia bisa naik gila-gilaan. Konflik ini itu persis kayak kita lempar batu ke kolam. Riaknya itu nyebar kemana-mana, ke seluruh kawasan. Semua negara jadi dipaksa milih, mau mihak ke siapa atau coba cari aman. Nah sekarang kita lihat gimana pemain-pemain kunci lain di sana ngerespon situasi ini. Dari Israel, pesannya dingin, tajam, dan keras. Mereka skeptis banget dan siap tempur kapan aja. Mereka sama sekali nggak percaya gencatan senjata ini bakal awet. Kapanpun bisa lanjut serangan besar-besaran. Ini kayak ada pemain ketiga yang udah siap-siap di pinggir lapangan, tinggal nunggu waktu buat lompat masuk. Bahaya banget, nambah ketidakpastian. Sementara itu, negara-negara Teluk Arab, sekutunya Amerika, posisinya pusing 7 keliling. Mereka kejepit di tengah. Di satu sisi ada blokade Amerika yang mancing-mancing Iran, di sisi lain ada ancaman balasan dari tetangga raksasa mereka itu. Dan tahukah ketakutan terbesar mereka? Ditinggalin Amerika sendirian buat ngadepin Iran yang udah kadung marah. Dan Iran beneran ngeluarin ancaman balik, langsung ke tetangga-tetangganya. Pesannya, brutal tapi simpel. Kalau pelabuhan kami nggak aman, jangan harap pelabuhan kalian bisa aman. Ini ancaman langsung buat nyeret seluruh negara Teluk ke dalam konflik di lautan. Jadi, ya, pada akhirnya seluruh dunia lagi nahan napas, nontonin permainan catur paling berbahaya di dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah bakal ada langkah selanjutnya, tapi apa langkah itu? Apakah tekanan super besar ini bakal berhasil, atau justru satu kesalahan kecil aja di lautan lepas bakal nyulut api perang global yang nggak bisa dipadamin lagi? Jawabannya nanti. Itu yang bakal nentuin nasib seluruh kawasan ini, dan mungkin juga nasib kita semua.